Halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan sama-sama membahas sesuatu yang sebenarnya KTO itu sudah buat sebelum video sebelumnya, yaitu kenapa harus beli gitar bekas. Nah, meskipun gagal, KTO tidak berhenti sampai di situ. Kita akan membahas kenapa harus beli gitar yang mahal. Nah, di sebelah KTO ini ada gitar Alpha Series. Nah, ini yang Alpha. Ini harganya sekarang 1,5 yang ini kan nggak pakai equalizer ya. Jadi 1,2 jutaan. Ini dari tahun 2012 nih. Sekarang udah 2019, masih awet. Jangan lupa pesan Galena Gamma Series dulu ya. Beda series juga boleh. Alpha Series juga boleh sih. Ya, di nomor WhatsApp di bawah, jangan lupa ya. Terus di sini ada Galena Beta Series. Nah, di sini yang mungkin sudah jarang KTO pakai, tapi tetap KTO pakai buat latihan. Dan juga di sini ada Galena Gamma Series yang jarang sekali penampakannya. Tapi ingat, KTO ingatkan sekali lagi, bukan karena jarang dipakai jadi jelek gitu. Maksudnya waktu itu KTO itu ada masalah sedikit produksi di Gamma Series. Nah, sekarang sudah mulai lancar nih. Dan minggu depan dari tanggal video ini rilis, 2 Gamma Series ready lagi. Jadi Alpha Series ini 1,2, yang Beta itu 1,1, yang Gamma ini kalau tanpa equalizer itu harganya 2,3 atau 2,4 lah KTO kalau nggak salah ingat ya. Nah, kenapa emangnya harus beli gitar yang sejutaan gitu, atau sampai yang 2 jutaan, atau misalkan kalian kalau cari di internet itu bisa sampai ada yang 10 juta, ada yang harganya 100 juta. Kalau gitarnya legendaris ada yang harganya sampai 1 M. Buat apa? Nah, padahal kan kita cuman pinginnya latihan-latihan dan segala macam. Nah, KTO akan fokus ke yang pembahasan kita, kenapa harus beli gitar yang mahal. Satu, poin yang pertama itu adalah kalau gitar mahal, pasti bahan atau build quality-nya itu juga bagus. Nah, kalau misalkan contohnya kayak Galena Gamma Series ini. Nah, ini memang warnanya kuning, tapi sekarang udah natural yang KTO di video-video sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita beli gitar yang mahal, sebentar ini dimajukan sedikit biar nggak ngalahin. Nah, kalau misalkan kita beli gitar yang mahal, coba difokuskan dulu ke gitarnya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, tuning mesinnya itu warnanya gold. Kalau gold itu biasanya lebih bagus ya. Jadi kalau warna di tuning mesin itu nggak cuma sekedar warna. Jadi di sisi belakang tulisannya juga ada dryer grover. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ada tulisan itu grover. Jadi tuning mesin yang dipakai juga pasti pasti bagus. Nah, kalau misalkan kalian beli gitar yang mahal, pernah nggak sih kalau misalkan kalian beli gitar murah, terus baru di stem semenit gitu ya, udah nggak udah nggak normal lagi gitu sistemnya, alias udah fals lagi. Nah, kalau misalkan kalian beli gitar mahal, kalian akan keluar dari masalah itu. Kenapa? Karena tuning mesinnya ini belum di stem sih. Tapi kalau misalkan kalian stem, itu akan bertahan lebih lama. Nah, jadi dari tuning mesinnya juga kalian sudah mendapatkan kualitas yang top markotop gitu ya, top markotop. Jadi si stemnya itu nggak cepat berubah. Nah, jadi dari bahannya juga itu pasti dipilih dengan bahan-bahan yang bagus juga. Ini contohnya kenapa Gamma Series ini mahal, karena ini memakai kayu solid. Nah, kan bunyinya beda ya. Ini yang kata itu ketok Alpha. Ini si suaranya itu nggak terlalu nyaring gitu. Karena apa? Dia solid gitu. Jadi satu lapisan kayu utuh ditipisin. Nah, depannya juga top cypress, solid juga. Belakangnya backnya mahoni. Side-nya mahoni. Belakangnya juga mahoni. Tapi ini solid semua. Ya. Nah, jadi kalau misalkan rata-rata gitar yang mahal itu memakai kayu yang solid. Artinya memakai kayu yang ditipisin, kayu balokan ditipisin itu kayu utuh terus ditipisin. Nah, namanya kayu solid. Nah, kalau misalkan yang Alpha ini masih laminate bahasa kerennya, alias ya sejenis triplek lah.
Nah, kalau misalnya kalian beli yang gitar mahal, kalian akan mendapatkan minimal topnya itu solid. Artinya bagian atas daripada gitar kalian itu minimal solid. Nah, kalau misalnya kalian seperti merek brand-brand terkenal, misalkan Yamaha, Korg, dan sebagainya, nah itu harga kisaran 2-3 juta itu baru sampai level top solid. Yang artinya backside-nya itu nggak solid. Nah, untuk memiliki yang all solid itu membutuhkan biaya atau harga yang lebih mahal. Contohnya katakanlah 10 jutaan atau 7 jutaan atau 15 jutaan. Nah, itu gitar all solid. Kenapa mahal ya? Karena brand dan juga brandingnya, terus marketingnya dan tokonya, terus cost produksinya dan segala macam. Nah, Galena kenapa bisa murah cuma 2,9 jutaan? Karena tidak ada ongkos toko, ongkos branding, ongkos nyewa artis gitu ya yang terkenal gitu. Nggak ada, cuma KTO doang yang disewa, mungkin nanti ada yang lain, YouTuber lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian membeli gitar mahal, kalian pasti mendapatkan material kayu atau material bahan daripada pembuatan gitar itu bagus. Jadi itu bisa jadi poin penting kalian untuk membeli gitar yang mahal. Mahalnya ya di atas 2 juta atau 3 juta. Nah, itu gitar yang mahal. Nah, poin yang kedua yaitu setelah kalian mendapatkan build quality yang bagus nih. Nah, suaranya juga pasti lebih bagus. Masih lebih bagus. Wah, masa iya gitu. Saya pernah bandingin, misalkan kalian cari, saya pernah bandingin Yamaha F310 dengan misalkan Yamaha yang all solid, kira-kira sama lah. Nah, kalau misalkan kalian sudah jatuh cinta kepada gitar dan sudah mengerti suara-suara yang dihasilkan oleh gitar, akan jauh berbeda. Nah, contohnya misalkan KTO itu memakai di video yang sebelumnya yang iRig hanya 30.000, tapi memakai gitar Galena Gamma Series. Bagus kan hasilnya? Jadi kayak jernih gimana gitu ya, selain didukung oleh equalizer-nya juga. Dan si gitarnya itu menghasilkan karakter suara yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian memiliki gitar all solid atau gitar yang mahal, jangan all solid lah ya, karena gitar yang mahal itu belum tentu all solid. Gitar yang mahal, maka rata-rata memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Meskipun bahannya sama. Luar biasa kan? Jadi kalau misalkan kalian memiliki gitar Galena Gamma Series yang all solid ya, misalkan topnya Cyprus, backside-nya mahoni, solid semua. Umurnya ini baru istilahnya keluar dari oven gitu. Dibandingkan dengan Galena Gamma Series yang umurnya 1 bulan. Berbeda suaranya. Dijamin. Kenapa? Karena si densitas atau kepadatan si kayunya itu semakin lama atau semakin hari semakin padat gitu sih kayunya kalau solid. Kalau laminate ya kayak Alpha ini, kalau Alpha ya mau dia sampai 100 tahun juga tetap aja suaranya begitu-begitu. Karena apa? Laminate itu ya semakin lama dia itu nggak semakin padat, ya segitu aja. Nah, kalau misalnya yang solid atau top solid atau all solid, atau misalkan gitar dari bahan yang kayu yang solid ya. Kalau misalnya kayak karbon dan segala macam, oke lah, bisa dimasukkan gitar yang mahal. Tapi intinya itu, memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada misalkan yang tadi ya, harganya 500.000, yang 100.000, yang 1 jutaan gitu. Jadi kualitas suara itu juga mempengaruhi dari bahan yang dipakai. Nah, Galena Gamma Series ini memakai ada bahan tulangnya gitu ya, nut dan saddle dan pin bridge-nya itu dari tulang. Jadi kalau dari tulang itu lebih mengantarkan suara ke gitar itu lebih natural. Wah, jadi isi suara senarnya merambat ke tulang, merambat ke kayu itu murni, makin ciamik lah. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli gitar mahal, suaranya itu dijamin pasti makin lama makin bagus. Makin lama makin enak didengar. Makin lama makin sesuai dengan karakter permainan gitar kalian. Jadi gitarnya menyesuaikan ke permainan gitar kalian. Misalkan kalian sering main senar bass, maka si gitarnya itu akan menyesuaikan juga. Misalkan senar treble kalian sering mainin, ya gitarnya juga akan menyesuaikan. Apakah mitos atau fakta? Nah, kalian bisa coba sendiri, beli Galena Gamma Series, kalian coba. Iklan terus ya sepanjang video ini. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yaitu ketahanan daripada
si gitar tersebut. Nah, jelas ya kalau misalkan kalian bandingkan dengan yang harga yang murah dan juga harga yang mahal, terkadang ada orang yang beli gitar murah, bukan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan beda kurs rupiahnya. Kalau misalnya, oh saya ada dari bapak saya itu, saya beli dari tahun 90-an gitu, cuma 500.000, oh sekarang masih awet. Beda, kursnya juga beda, zamannya juga beda, bahan daripada yang didapatkan juga lebih gampang dulu daripada sekarang. Nah, kalau misalkan kalian memilih gitar yang mahal, maka ketahanan daripada si gitar tersebut akan lebih lama. Bahkan bisa diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, saya punya teman misalkan dia ada gitar yang udah lebih tua daripada anaknya sendiri bahkan, jadi dikasih ke anaknya. Nah, sedikit direparasi, sedikit diservis, maka gitar tersebut memiliki karakter suara yang wow gitu, yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya, karena gitarnya kalau nggak salah kata ingat itu gitarnya juga mahal pada zamannya ya mungkin nggak sampai 5 juta, nggak sampai 3 juta, cuman ya kalau 2 juta zaman dahulu itu tahun 90-an atau 2000-an, 90-an lah ya, 90 terakhir 98, 99. Nah itu apalagi 80-an, wah itu rata-rata yang dibikin kan gitarnya itu nggak main-main. Maksudnya kalau sekarang kan ya asal murah, asal ngomongnya gitar sayur gitu ya. Yang dipakai hari ini mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga udah ada yang copot lah, ada yang peyang lah, ada yang apalah. Ya kan gitar itu istilahnya bisa dikatakan menjadi teman hidup kita ya, kalau bisa jadi teman hidup untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, jadi bisa kalian pertimbangkan itu. Kenapa kalian beli gitar mahal? Karena tadi ingin kalian turunkan ke generasi-generasi selanjutnya, dan dijamin kok kalau misalkan kalian memelihara gitar tersebut dengan baik, maka dijamin gitar tersebut akan sangat awet. Bahkan bisa kalian berikan ke anak dan cucu dan cicit kalian. Kalau misalkan benar-benar gitar tersebut benar-benar mahal dalam tanda kutip, yang mahal yang tadi yang Katio sebutkan, poin pertama dan poin kedua. Nah, poin yang keempat ini sebenarnya bisa gak subjektif sih. Kenapa subjektif? Karena poin yang keempat ini gitar yang mahal itu bisa dijadikan investasi. Wah, kenapa investasi? Karena yang tadi Katio sudah sebutkan, misalkan yang pertama, bisa saja kalian memiliki gitar yang kalian sebenarnya mainnya biasa aja gitu, skillnya ya standar lah seperti Katio juga ya, so-so gitu lah. Sekarang udah banyak yang finger saya lebih jago daripada Katio, so-so lah. Terus kalian menyimpan si gitar itu dalam waktu jangka misalkan 20-30 tahun 20-30 tahun ya. Nah, si gitarnya tersebut itu akan naik harganya yang mahal. Yang mahal itu yang tadi Katio sudah sebutkan, yang all solid atau yang solid, atau misalkan gitar kalian terbuat dari karbon, atau misalkan gitar kalian terbuat dari apapun yang materialnya semakin lama semakin menghasilkan kualitas suara yang bagus, maka investasi sangat cocok. Mungkin nggak terlalu dilirik sama investor-investor misalkan kayak kita punya rumah, punya tanah banyak, punya mobil antik banyak, punya motor antik banyak. Ya kalau misalkan kalian perhatikan, sebenarnya gitar juga bisa dijadikan investasi gitu. Nah, caranya gimana? Yang tadi Katio sudah sebutkan, pilih gitar yang all solid atau top solid ya bisa aja sih. Cuman kalau misalkan kalian mau lebih bagus lagi, lebih enak lagi untuk jangka panjangnya, maka kalian akan bisa memilih gitar all solid. Contohnya Galian Agama Series. Kalian simpan gitu 20 tahun, 30 tahun. Maka lambat laun, apalagi bekas dipakai artis terkenal, sebenarnya gitar yang murah, nggak murah juga, yang standar maksudnya, itu dipakai sama artis lain, ada tanda tangannya, bisa jadi mahal. Nah, tapi kalau misalkan kita kan nggak mungkin ya, mungkin kesempatannya 1000-1 gitu, kita ketemu artis lalu minta tanda tangan, oh langsung gitar kita jadi mahal. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, ya simpan saja gitar kita, lalu simpan dengan baik, pelihara dengan baik, dan jual ke orang yang tepat. Jangan jual ke misalkan tukang loak ya, pasti kalau tukang loak nggak ngerti gitar ya sama aja bohong gitu ya, pasti ya harganya ya bisa turun lah, pasti turun lah. Tapi kalau misalkan kalian berikan ke yang benar-benar ngerti gitar dan suka suara gitarnya, nggak usah kasih harga lah,
suruh aja nawar berapa gitu. Suruh aja nawar berapa. Oh nanti kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi kita, misalkan 2 kali lipat daripada harga gitar sebelumnya, atau misalkan 10 kali lipat daripada harga gitarnya, nah baru deal gitu. Oke, deal gitu, kita jual gitar kita. Nah mungkin yang tadi katanya sudah katakan di poin 4 yang kawal, subjektif. Kenapa subjektif? Karena nggak semua orang suka gitar juga, karena nggak semua orang juga bisa yang tadi misalkan gitar standar gitu, terus di tanda tangan sama artisnya. Ya cara normalnya tadi kita simpan gitar kita dengan baik, pakai dengan normal, jangan nggak normal. Kita simpan dengan baik, otomatis kalau misalnya kita mau jual, harganya akan naik. Ya jangan khawatir lah, misalkan ada bocel sedikit, ada misalkan kan ada yang pudar sedikit, ada yang ya istilahnya pemakaian wajar lah ya, asal jangan bolong aja gitarnya. Ya masih bisa apa ya istilahnya ya masih pemakaian wajar gitu, itu nggak apa-apa, fine aja. Jadi kalian pelihara tiap hari, dilap kalau bisa, atau simpan di tas gitar seperti ini gitu, atau kalian pakai setiap hari gitu. Itu akan katanya yakin pasti akan nambah value-nya seiring dengan waktu. Oke, begitu saja alasan-alasan KTO kenapa harus beli gitar mahal. Silakan komentar di bawah, mungkin nggak ada poin yang nggak kepikiran oleh KTO, silakan kalian share di bawah. Siapa tahu teman-teman kalian yang memikirkan, ngapain beli gitar-gitar mahal gitu, percuma dan segala macam. Nah, semoga dengan keempat poin tadi dan juga poin-poin tambahan daripada kalian bisa menguatkan lagi bagi yang mau beli gitar mahal untuk membeli Galena Gamma Series. Enggak juga ya. Ya pokoknya diyakinkan lagi gitu. Jadi jangan ragu-ragu, kalau misalnya kalian suka gitar, beli aja yang mahalan sedikit. Kalian nggak akan menyesal kok. Paling menyesalnya ngomongnya gini, kenapa saya baru beli sekarang? Kenapa saya nggak belinya dari tahun kemarin, 2 tahun kemarin? Nah, jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa komentar di bawah, dan jangan lupa juga saran kalian mau bahas kira-kira apa lagi. Kita bahas bareng gitu dengan KTO. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.